Apakah sudah terlihat ya, Pak? Ini mohon izin apa sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat, Prof. Super. Baik ya, kredit union ini merupakan salah satu jenis atau model bisnis dalam operasi kredit di dunia. Jadi kalau di Indonesia itu ada 7 jenis model operasi kredit yang uh, diriset oleh Bank Dunia dan dipublikasikan pada tahun 2016. Salah satunya adalah kredit union. Nah, kredit union ini di Indonesia juga merupakan salah satu model bisnis yang terbesar kedua setelah model kuasi bank. Nah, mungkin kita nggak akan secara detail menjelaskan tentang model bisnis ini karena mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang hadir sudah sempat menyimak tentang model bisnis uh, koperasi kredit di dunia. Nah, salah satu jenis ini adalah kredit union. Jadi dalam bagaimana mereka bisa hidup ratusan tahun ya dari tahun 1864. Artinya ketika ada revolusi industri di Eropa, ya seiring dengan itu berdiri koperasi yang berbasis pada konsumen. Jadi para karyawan yang saat itu memiliki kebebasan untuk berserikat dan kemudian mereka berkumpul secara ekonomi membangun koperasi atau kekuatan ekonomi sendiri. Ini sejarah di Eropa dan saat itu mereka juga didampingi ya oleh berbagai akademisi dari kampus yang kemudian berkolaborasi juga dengan para rohaniawan dari gereja ya di Eropa. Nah, lalu muncul kredit union ini. Mungkin secara sepintas kita ingin lihat dalam perspektif risiko. Bagaimana mereka bisa hidup panjang gitu ya, sustainabilitasnya bagus dan juga ditiru oleh berbagai koperasi di negara lain gitu. Nah, mereka ini bisa menjaga stabilitas keuangannya secara baik. Kemudian juga ada pelindungan simpanan bagi anggota mereka. Kemudian mereka bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan lain ya seperti perbankan. Juga mereka comply terhadap regulasi. Jadi mereka tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara mereka ini. Nah, ini sangat menarik ya. Mungkin barangkali kita juga bisa melihat bagaimana misalnya mereka yang berkembang seperti Rabobank misalnya di Belanda itu bisa beroperasi di negara lain karena mereka menggunakan model bisnis kuasi bank, tapi dalam uh, jadi dalam prinsip perkoperasian ini ada pendapat bahwa sebetulnya apa sih yang membedakan antara koperasi dengan badan hukum yang lain seperti perseroan misalnya, itu ada 3 hal yang sangat mendasar, yaitu masalah kepemilikan. Masalah kepemilikan ini hal yang sangat mendasar karena akses untuk menjadi pemilik usaha ini tidak mudah di Indonesia karena butuh yang namanya capital ya modal. Sedangkan mereka yang memiliki modal sangat terbatas bisa saja beramai-ramai ya bersatu dalam sebuah perkumpulan yang kemudian bisa mendirikan usaha yang namanya koperasi ini dan mereka bisa melayani diri mereka sendiri dan menolong diri mereka sendiri. Dan itu adalah basis dalam uh, meningkatkan kesejahteraan ya dalam basis dalam meningkatkan kemakmuran. Nah, itu dilakukan oleh koperasi-koperasi di dunia terutama di Eropa. Lalu kemudian mereka setelah besar gitu, mereka bisa mendirikan atau melayani di luar anggota mereka karena orientasi atau kemudian hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang mereka jalankan itu akan kembali kepada para pemiliknya, yaitu anggota yang jumlahnya sangat banyak. Kita bisa bayangkan misalnya seperti di Finlandia, itu 84% anggota masyarakat mereka adalah anggota koperasi. Dan seperti misalnya di Amerika sendiri lebih tinggi lagi, sudah 92% jadi anggota koperasi. Dan mereka
melakukan kolaborasi multi pihak antara koperasi kredit dengan koperasi sektorialnya, misalnya di pertanian. Jadi pertanian mereka itu dibiayai oleh koperasi kredit yang ada di sana. Nah, itu yang kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya di Indonesia koperasi-koperasi yang berbasis pada layanan keuangan ini bisa berintegrasi dan bisa berkolaborasi dengan sektor real, misalnya di sektor pertanian. Nah, pertanian ini harapannya adalah para petani menjadi anggota koperasi dan kemudian mereka bisa difasilitasi pembiayaan oleh koperasi sebagai sebuah kolaborasi dan mereka bisa menjadi anggota di dalam. Oke lah ya, mungkin barangkali itu sebuah impian kita. Barangkali bisa ke depan mimpi itu apa yang sudah terjadi di Eropa bisa terjadi juga di negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita batasi sedikit tentang credit union. Credit union ini dia sangat well knowledge ya dan ada risk awareness uh, terhadap risiko, ada kesadaran terhadap risiko. Jadi mereka sangat paham terkait dengan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko hukum. Jadi ketika mereka memberikan layanan pembiayaan atau kredit ini, maka tidak akan bisa terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit itu apa? Ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, itulah risiko kredit. Lalu kemudian diantisipasi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahan ketidakmampuan menyelesaikan kewajiban atau pinjaman tersebut. Itu bisa diatasi dengan berbagai skema. Ini yang terkadang para pengurus dan pengelola kredit di Indonesia tidak cukup memahami terkait bagaimana handling problem terhadap masalah risiko kredit ini. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Bapak Ibu sekalian, beberapa case sumber kegagalan dari koperasi simpan pinjam kita ini pada umumnya sebagian besar itu adalah masalah likuiditas, yaitu di mana pemilik dana yaitu anggota yang menyimpan ini tidak bisa menarik dananya sendiri tidak bisa. Itulah yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan anggota kepada koperasinya, lalu kemudian muncul ras yang akhirnya koperasi tidak bisa lagi beroperasi karena kehabisan darah, yang tidak ada ketiadaan dana cash mereka habis. Itu resiko likuiditas dan sebetulnya bisa diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Disitulah menjadi tantangan kita untuk bisa memahamkan kepada para pelaku usaha di sektor keuangan ini. Bapak sekalian, kemudian yang ketiga risiko pasar. Risiko pasar ini juga menjadi sebuah tantangan di mana banyak sekali dari sisi funding maupun dari sisi lending. Funding ya ketika kita bisa memperoleh dana yang murah selain dari anggotanya sendiri, itu menjadi deviasi dan caps di mana para pengelola koperasi terkadang tidak memahami sumber-sumber pendanaan dan akhirnya situlah muncul yang namanya risiko pasar. Risiko pasar itu apa sih? Risiko ketika kita menempatkan dana atau mendapatkan dana yang memiliki deviasi ekspektasi. Misalnya seharusnya kita bisa dapat cost of capital di angka rate misalnya 3%, tapi ternyata kita harus bayar di angka misalnya 2 digit. Ya 10%, 11%, 12% misalnya. Sehingga kita menyalurkan kepada anggota kita menjadi sangat mahal. Nah, itulah risiko pasar. Ya. Baik, kemudian risiko operasional. Risiko operasional itu muncul karena apa? Karena adanya dua sumber utama, yaitu sumber capacity dan sumber infrastruktur. Capacity itu apa? Capacity itu adalah kemampuan atau kualitas atau kompetensi atau kualifikasi dari para pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi yang tidak standar. Karena tidak standar, maka dia punya kemampuan yang terbatas. Kemampuan yang terbatas sehingga tidak bisa berinovasi dan berkreasi. Akhirnya koperasi menjadi tidak berkembang dan koperasi tidak bisa tidak bisa berkompetisi dengan pelaku ekonomi yang lain. Kemudian infrastruktur, sumber infrastruktur itu apa?
Sumber infrastruktur itu ketika koperasi tidak memiliki infrastruktur, terutama adalah infrastruktur manajerial, yaitu SOP. Manajemen mereka tidak dibantu dan tidak didukung dengan adanya SOP yang memadai dan tidak memiliki fasilitas untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan dalam pengelolaan manajerial dan bisnis mereka. Itulah risiko operasional yang kemudian memunculkan fraud karena tidak punya kapasitas dan integritas, lalu kemudian terjadi salah yang misleading, ada mismanagement, gitu ya. Kenapa itu terjadi mismanagement? Karena tidak adanya infrastruktur SOP yang memadai dan kemudian yang terakhir adalah risiko hukum dan kepatuhan. Nah, ini baru muncul di dalam terminologi perkoperasian kita karena sebelumnya pengelolaan koperasi tidak diatur secara ketat. Ya, sekarang dengan adanya mazhab baru, permen baru, aturan-aturan pendukung lainnya dari otoritas di luar kementerian, yaitu OJK, dan kementerian teknis lain seperti Kominfo, menjadi suatu concern tersendiri yang mau tidak mau operasi harus memahami tentang risiko hukum. Ya, karena kalau dia tidak comply, tidak ada aturan dan regulasi, maka dia akan menjadi ilegal dan berhadapan dengan persoalan hukum. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah paham dari mulai identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko. Mungkin pada suatu kesempatan kita bisa gali lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana caranya mengidentifikasi, gimana caranya menganalisa, bagaimana cara mengendalikan, dan bagaimana cara memantau dan membuat laporan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bahas. Nah, yang menarik lagi adalah strategi mitigasi risiko. Nah, strategi mitigasi risiko ini ketika sudah ada risk awareness, lalu kemudian mereka bisa mengimplementasikan di dalam usaha mereka, maka akan muncul risiko yang rendah. Kenapa? Karena ada diversifikasi portofolio. Karena risiko bisa kita nilai, kita bisa monitoring, kita bisa manage secara efektif, dan kita tentunya bisa kendalikan untuk bisa menurunkan tingkat risiko kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja untuk pengantar bahwa tentunya untuk meningkatkan kinerja koperasi ke depan, kita harus memahami tentang risiko ini dan kemudian kita bisa pantau, kita bisa buat report dengan baik dan kemudian segala keputusan dan kebijakan bisa berbasis pada risiko yang sudah teridentifikasi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan demikian maka kita akan mampu menghadapi tantangan dan kendala ke depan dengan melakukan mitigasi yang benar sebagaimana yang dijalankan oleh Credit Union ini. Credit Union ini walaupun sangat kompleks persoalan yang dihadapi karena berhadapan dengan korporasi besar, tapi nyatanya mereka tetap bisa eksis, bisa bertumbuh, dan bisa berkelanjutan sampai saat ini. Dan itu tentunya tidak bisa terlepas dari pemahaman yang benar terkait dengan pengelolaan risiko, kemudian memahami tentang regulasi dan perubahannya, dan memahami tentang budaya organisasi yang kuat di lingkungan mereka ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kurang lebih sedikit pemaparan awal untuk mengantarkan ke narasumber utama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pengantarnya. Untuk selanjutnya langsung saja pemaparan materi dari Bapak Dr. Wawan Lulus Setiawan.